kesempatan untuk menyampaikan hasil refleksi saya mengikuti IHT pada hari ini, dari 4 hari kemarin. Nah, sebelumnya sedikit saya mungkin bercerita tentang bagaimana pengalaman saya sebelumnya. Nah, pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Sekolah Pohon Hoa karena baru 4 hari kemarin saya benar-benar merasakan, mengetahui dan kemudian belajar apa itu kurikulum merdeka. Nah, jadi cerita sedikit tentang pengalaman saya sebelumnya bahwa saya tidak pernah memegang kurikulum merdeka dan saya memegang K13. Nah, dulu itu kita kami tahu, saya tahu lah sedikit banyak karena sharing sama teman-teman di kelas 1 dan kelas 4. Namun saya tidak mempelajari lebih dalam karena mungkin waktu itu ada pemikiran lah, saya rasa banyaklah yang berpikir seperti itu. Oh, kita kan belum terlibat, waktu itu kan belum terlibat dan kayak nggak harus mau dirubah campur, tuh, harus dirubah pemahamannya. apa yang ada di pikiran karena waktu itu saya kelas 5 dan fokus sama ANBK. Saya 6 tahun di kelas kecil, 1 tahun di kelas 5, itu kan jomplang sekali. Jadi waktu itu tuh saya baru belajar benar-benar gimana nih ngajar kelas besar. Tapi sebelumnya saya sudah mengajar yang SMP sekalian gitu. Nah, waktu itu rasanya dengan ANBK saja kita sudah cukup hektik ya waktu itu ya, sangat banyak sekali yang harus dipelajari. Nah, kalau aku masuk lagi belajar kurikulum merdeka, otakku nih kayaknya nggak murni untuk semuanya mau kupikirin sekarang. Tapi bukan saya ignore, saya coba untuk tanya, maksudnya gimana sih teman-teman, gimana? Tapi masih ada pemikiran bahwa saat itu kurikulum merdeka tuh kayaknya sama deh dengan K13, mungkin istilahnya aja yang beda. Karena kan kayak ada rasa-rasa, ini udah pengalaman mengajar misalnya, pasti mikirnya, oh nanti bisa nih kita lakukan, bisa kok, nanti yakinlah dengan belajar bisa. Tapi setelah 4 hari di sini, melihat ini semua, sebenarnya yang memang sama tujuannya ke peserta didik, tapi ada banyak kalau komponen-komponen yang tidak ada di K13 sebelumnya. Nah gitu, jadi rasanya makanya saya bilang berterima kasih sekali dan saya memang benar-benar pengen fokus untuk mempelajari hal ini karena ini akan saya hadapi ke depan. Nah kemarin dengan kelompok saya, dengan fase C, itu kami kayak terbirit-birit ya, bisa dikatakan karena teman-teman saya juga yang di fase C juga belum pernah menjalani, saya belum pernah menjalani juga. Jadi saya bilang, apa kita aja ya yang kayak gini gitu kan, kok susah banget ya memahami tindak lanjut assessment kemarin, gimana nurunkan dari TP, KKTP ini harus 2, enggak kak harus 4 dapat dari mana, jadi kayak semua terus kemarin di kepala tuh banyak yang saya pikirin, ini kayak mana sih, tolonglah pencerahan gimana nih, aku nggak paham gimana gitu. Jadi, nah itulah yang saya rasakan beberapa hari ini. Namun sedikit-sedikit saya tanya Miss Shirley, saya tanya teman-teman, saya bilang, oh mulai nih sedikit-sedikit terbuka lah yang tertutup tadi, yang sebenarnya mungkin saya sengaja mau tutup dulu, saya buka kemarin. Ngaku dia. Bagi saya waktu itu udahlah fokus aja dulu nih kelas 5 nih, dari loncat kelas 1 ke kelas 5 nih banyak juga yang harus dipikirin waktu itu kan. Nah, tapi kalau sekarang saya siap untuk mempelajari hal ini selanjutnya. Oke, kita balik ke hasil refleksi saya mengenai PMM. Nah, PMM dulu yang saya pikirkan itu cuman kewajiban gimana menyelesaikan nonton video, menyelesaikan post test, refleksi, pokoknya itu selesai. Karena itu tuntutan dari sekolah dan dari dinas ya, benar kan teman-teman? Jadi kayak nggak mau dulu cari tahu letak di mana video tuh aja dulu tuh meraba-raba. Yang mana? Di mana letak videonya? Buka aja, Miss Soci, buka aja. Oke, buka. Terus apa lagi? Kerjain post testnya. Terus apa lagi? Dah, sekadar kewajiban aja. Tapi ya nggak munafik lah, video tuh nggak ditonton full. Jujur. Di skip, hatikan tengok teksnya. Oh iya, oke, post testnya nanti tengok lagi, bolak-balik kayak gitu kan. Catat sikit-sikit, lama-lama buku penuh tapi tak dibaca lagi. Habis dicatat tuh tak dibaca lagi karena fokus sedang yang lain kan waktu itu kan. Jadi hanya saat itu PMM itu ya tentang itu. Orang kata bilang capaian belajar aja aku belum paham gimana aku nak cari tahu, belum tahu karena mungkin waktu itu belum akan mempraktikkan hal itu ya. Nah, namun setelah kemarin dijelaskan dan jujur saya baru download dulu pernah download PMM pas awal-awal dan download saya uninstall. Saya download PMM lagi kemarin hari Minggu. Karena saya tahu kita mau bahas itu, saya bilang jangan sampai aku ketinggalan. Jangan sampai nih aku nggak tahu nih PMM ini apa. Pas waktu kemarin Miss Shirley jelaskan, nah di sini ada capaian belajar, elemen tuh apa, sumpah nggak terpikir. Waktu bikin refleksi itu elemen tuh apa? Apa materi? Bukan kak, bukan materi. Jadi apa? Buka aja di capaian belajar itu ada elemen. Oh oke.
baru tahu, masuklah sedikit-sedikit kan. Nah, jadi setelah diperlihatkan, saya download, malam saya scroll, saya buka, di download, ya ampun modul belajarnya banyak rupanya ya. Tengok yang ini beda lagi modelnya, tengok ini lagi beda lagi modelnya. Dan ternyata ya ampun, kok apa selama ini tuh kok saya nggak mau mencari tahu ya. Itu saya rasa itu kesalahan saya, karena saya sudah nyaman. Saya termasuk guru yang sudah cukup lama mengajar, jadi saya tuh udah nyaman sama K13. Awal K13 pun saya tertatih-tatih juga menyelesaikan PB satu subtema, habis subtema ulangan, minggu depan ulangan lagi, tiap minggu sibuk bikin ulangan aja terus gitu kan kalau waktu K13. Nah, setelah ini ya, setelah pelatihan ini, hari ini saya jadi tahu apa-apa saja, bahwa ternyata sangat lengkap sekali di dalam PMM itu. Yang penting mau aja dulu, mau cari tahu, mau belajar atau enggak. Kalau keinginan tuh enggak ada, mau detail apapun fitur disediakan oleh pemerintah itu nggak akan berguna bagi kita. Nah, oke. Jadi di sini saya teraskan nggak secara garis besar ya. Jadi saya ngajar aja, mungkin dikit yang saya ini saya lebih banyak berbicaranya, maksudnya lebih banyak menjelaskannya dalam penjelasan saya. Nah, kemudian refleksi kurikulum merdeka. Yang kedua, ya saya tahu tentang perangkat-perangkat. Teman-teman bilang ada CP dulu, ada CP, di bawah CP ada TP, ada ATP. Itu apa? Saya pikir ya mungkin itu kayak KD, kayak tujuan pembelajaran, kayak KI dan segala macam. Nah, ternyata dan waktu di kurikulum K13 itu kan kita punya fokus kan gimana selesai satu subtema, ganti buku tema baru. 8 tema tuh habis 1 tahun, 4 tema semester 1, 4 tema semester 2. Gimana caranya supaya habis? Tuntutan dari sekolah waktu itu adalah tiap minggu harus ada tes. Senin sampai Jumat tes. Senin sampai Jumat belajar, PB1 sampai PB6 Jumat tes, seperti itu. Kita capek dengan kita sampai nggak pikir nih, mampu nggak anak ini ngikutin kita? Mampu nggak mereka ngikutin kita? Kita nggak mikir itu, kita mikirkan gimana di dalam raport tuh di kolom-kolom itu terisi semua. Raport K13 itu kan tabelnya banyak ya, panjang sampai kita harus ke samping-sampingnya itu kan harus terisi. Nah, seperti itu. Mungkin saya tidak tahu kalau di Townhall bagaimana, tapi itu yang saya alami dulu. Jadi gimana saya harus menganalisis nilai, menganalisis soal, dan itu cukup melelahkan bagi saya waktu itu. Sementara di sebelumnya saya menjalani kurikulum sebelumnya tuh ya tidak seperti ini gitu kan. Nah ternyata saya baru mengetahui kalau ternyata di Guru Merdeka ini ya kita menyesuaikan dengan siswa kita, bahwa kita tidak kita bisa nuntut nih anak ini harus sama, bisa nggak bisa. Tiap orang akan punya asesmen berbeda-beda, tiap anak akan punya cara berbeda-beda. Mungkin si A suka kalau misalnya ngerjain soal atau pemahamannya bisa kita lihat saat dia bisa bikin video pembelajaran, video presentasi misalnya, atau mungkin dia sukanya menggambar. Ternyata itu it's not a matter gitu loh, rupanya itu boleh gitu. Padahal kan yang kita tahu ya pilihan ganda, ABC, jawab, isian ini. Kalau uraianmu tak lebih dari 3 kalimat salah. Kita kan dulu punya pakem-pakem kayak gitu ya. Uraian itu gimana? Uraian itu jawabnya itu paragraf, nggak bisa 1 kalimat itu belum dikatakan paragraf. Pasti hal-hal seperti itu. Kita tuntut terus, ikutin saya, ikutin aturan Miss, ikutin. Nah, ketika ternyata di kurikulum Merdeka memang lebih merdeka dan lebih luas, ya saya bersyukur sekali hal ini. Karena saya pun sebagai guru, saya lebih suka ya kalau mereka melihat kemampuan mereka, ya tunjukkan, tampilkan, nggak perlu dengan nulis. Nggak semua murid loh bisa menuangkan pikiran ke dalam tulisan. Saya juga seperti itu, saya tak bisa menuangkan semua ke dalam tulisan dengan bahasa yang baik. Saya lebih suka visual, ngomong. Nah, mungkin anak itu sukanya dengan bikin video di TikTok tapi masuk gitu. Ternyata ya dia punya tujuan pembelajaran kita tercapai, ya why not gitu. Nah, ternyata itulah yang saya ketahui ya dari tentang refleksi tentang kurikulum Merdeka. Jadi tahu itu CP, tahu itu TP, ATP, elemen, modul ajar dan lain sebagainya. Oke. Next, mengenai pembelajaran dan assessment. Nah, yang hampir sama dengan yang tadi, bahwa yang terpikir adalah yang mungkin sama dengan K13 tapi istilahnya beda aja. Tapi ternyata ya lebih luas, lebih merdeka, lebih banyak variasi. Soal itu tidak hanya pilihan ganda, bisa pilihan ganda kompleks, bisa menjodohkan, bisa macam-macam seperti soal AMBK ya. Nah, jadi ternyata kita sesuaikanlah dengan kebutuhan peserta didik ini. Jadi nggak bisa sama treatmentnya, itu tiap anaknya bisa berbeda-beda. Capek, ya mungkin awalnya pasti mikirnya capek, macam mana bikin kamu yang 5 orang ini pintar-pintar, ini kayak gini nih gimana. Tapi kan sekali lagi pahami siswa kita itu kebutuhannya beda. Kayak anak-anak saya 2 yang besar nggak suka belajar, sukanya explore, sukanya
bekerja di luar, nggak suka disuruh menghafal, nggak suka. Si adik perempuan sukanya belajar, saya berkaca ke situ aja deh. Anakku aja nggak bisa kupaksa. Awalnya jujur saya katakan, karena saya seorang guru, saya paksakan kehendak saya ke anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu laki-laki. Saya paksakan, kamu harus suka belajar kayak mama, kamu harus juara kayak mama, kamu harus ini kayak mama. Ketika saya jalani 1 tahun jadi kelas 1, oh no, dia nggak bisa, saya tak bisa paksa. Papanya marahin saya, bilang, jangan samakan anakmu seperti kamu, nggak bisa. Saya kembalikan itu ke kelas. Saya bilang, Mam, nggak bisa. Aku nggak bisa paksa nih si abang ini akan suka belajar seperti saya. Nah, adik nggak disuruh belajar pun hari-hari nulis. Si abang disuruh nulis, jangan disuruh nulis cerita tentang Kobeko, cerita ekskavator, cerita tentang hewan peliharaannya dan segala macam. Jadi, oke, I accept that this is your uniqueness. Ini keunikan kamu seperti ini. Tapi bagi mama kamu tidak gagal karena yang kamu bisa itu yang akan mama kembangkan gitu loh. Jadi dalam pikiran saya yang kamu bisa itu akan saya kembangkan, bukan yang kamu nggak bisa saya paksa sampai bisa. Karena ternyata itu kita ini loh, jadi sebagai orang tua tuh ngerasa bukan gagal, mandek, bingung. Kayak mana nih, kok nggak bisa disuruh belajar, kok nggak mau gitu. Nah, tapi kan tetap kita punya kriteria ketuntasan minimal ya. Tetap target kita sekolah swasta kan target kita berbeda. Itu saya pahami bagaimana kita ini berbeda dari sekolah negeri. Bukan saya katakan buruk atau tidak, tapi kita punya target. Jika memang belum bisa sama seperti kawannya, setidaknya di level mana dia yang akan bisa sama. Karena nanti fase berikutnya dia akan mendapatkan itu kembali. Itu yang kita syukuri di kurikulum Merdeka ini. Oke, yang terakhir capaian belajar. Nah, ini saya kemarin tergelitik saya tanya Miss Shirley, how can we make it if we don't have book? Aku nggak bisa nih kembangkan ini kalau nggak lihat buku. Apa yang mau aku ajarkan? Miss Oci, rubah pemikiran itu. Nih ya, saya guru lama ya. Jadi, rubah Miss. Nggak dari situ Miss. Di CP itu ternyata sudah semua. Tujuan pembelajaran ada di sana, ruang lingkup materi pun ada. Kalau di KD kan dulu tidak. KD itu kan kadang sifatnya umum. Ternyata di dalam CP itu ya kita sudah bisa lihat tujuan belajar, bisa kita turunkan ke TP, bisa kita turunkan ke ATP, lingkup materinya pun sudah ada di dalamnya. Kalau kita telaah lagi, kita teliti lagi, semuanya sudah ada. Jadi makanya dibilang kalau di kurikulum Merdeka CP tak bisa diganggu-gugat. Ya karena memang ternyata dari pemerintah itu udah kompleks semua di dalamnya. Jadi jadi buku itu bukan pedoman utama guru untuk mengajar. Nggak ada buku pun ya dengan ilmu yang sudah kita pahami ya, maksudnya belum pun ada buku kita bisa bikin modul ajar sebenarnya kalau kita sudah memahami apa CP itu tadi. Oke, next. Saya berapi-api ya. Mana apinya? Karena kayak nge-share pengalaman pribadi gitu loh. Next, mengenai hal-hal yang belum saya pahami. Nah, sama seperti Mr. Dewanto, saya masih bingung dengan perumusan TP menjadi KKTP kemarin. Kan kemarin kita ambil TP-nya, kalau TP-nya 1 setidaknya kita punya KKTP 2. Kalau KKTP 2 kita punya TP-nya 2 kita punya KKTP 4. Itu yang kita bahas di tindak lanjut assessment itu saya belum begitu paham secara mendalam. Kemudian tentang ATP juga baru akan kita bahas. Kemudian batasan tujuan pembelajaran, kita kan ada kelas 5-6 kan satu fase, batasannya itu nanti gimana kita membatasi kalau ini baru mengidentifikasi dulu, nanti di kelas 6 baru ini. Nah, nanti kan kita akan pelajari lagi ya Miss. Kemudian menurunkan tujuan menggunakan KKO dari beberapa taksonomi. Penggunaan KKO itu jujur agak flashback, saya sudah lama sekali mengenal KKO ini, jadi kayak saya masih, mungkin ada yang terbaru sekarang kan katanya ada update-nya. Itu gimana kalau menyajikan itu turunnya misalnya kalau menyajikan itu kan bisa mendemonstrasikan, bisa mengemukakan, menjelaskan kan. Nah, mungkin itu yang boleh Miss nanti di ini lagi Miss, tidak satu-satu sih, maksudnya ada. Ya ada listnya kan Mem ya. Jadi mungkin itu harus saya hafalkan lah sekarang. Mungkin saya harus pahami. Banyak Miss tak dihafalin. Iya, banyak. Ada itu aja ada 6 ya. Ada banyak kan, cuman itu yang kayaknya saya harus dalami lagi. Kemudian rencana tindak lanjut pastinya saya akan bertanya dengan rekan-rekan sejawat yang sudah paham di luar ruang, kemudian dari sumber yang ada di internet. Tadi malam saya nonton video yang di-share
kayak baru ngapa nggak dari kemarin aku baca ya, ngapa nggak kemarin aku buka video ini ya, kok baru sekarang gitu loh. Jadi mungkin bisa ada waktu saya akan melihat lagi, kemudian saya akan mengeksplor PMM lebih dalam lagi kapan, as soon as possible before the students come to our class and we study ya. Pastinya sebelumnya saya nggak mau sebelum saya masuk saya meraba-raba, saya tak mau, saya maunya saya bukan sok sempurna, tapi saya pengennya saya paham dulu deh gimana supaya nyampein ke anaknya tuh enak, dan ketika orang tua bertanya ke saya pun saya punya jawaban, karena nanti pasti mereka akan banyak bertanya sama saya dan saya harus belajar gimana nih saya sampaikan, jangan terkesan kita ini juga lagi belajar, terkesan kita ini udah pintar lah sebenarnya gitu, walaupun di belakang tuh kita bertatap-tatap untuk belajar. Oke, that's all from me. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Itu saja curhatan diri saya tentang kurikulum Merdeka. Oke, terima kasih.